Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MKMS Abdul Zaki dengan NIM A1C2210 akan menjawab beberapa pertanyaan untuk UTS Agama 2. Yang pertama yaitu sebutkan rukun iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman, Islam, dan ihsan adalah dasar penting dalam agama Islam dan sering disebut sebagai rukun agama. Rukun Islam berkaitan dengan sempurnanya keislaman seseorang, sementara rukun iman berhubungan dengan sempurnanya keimanan seseorang. Adapun rukun ihsan adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang beribadah di hadapan Tuhannya. Yang pertama saya akan membacakan rukun iman. Rukun iman terdiri dari 6, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman terhadap rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Selanjutnya rukun Islam. Rukun Islam terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, berpuasa, dan haji jika mampu. Yang terakhir rukun ihsan. Rukun ihsan terbagi menjadi 3 perkara, yaitu takwa, tawakal, dan ikhlas. Selanjutnya nomor 2, yaitu bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dan Nabi. Yang pertama saya akan membacakan 2 sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala memiliki 20 sifat, diantaranya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basor, kolam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Selanjutnya sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 20 sifat, diantaranya Adam, hudud, fana, mumasalatul hawadisi, qiyamuhu bi ghairihi, ta'adud, ajzun, karoha, jahlun, mautun, somamun, umyun, bukmun, kaunuhu ajizan, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, kaunuhu asoma, kaunuhu amma, kaunuhu abakama. Selanjutnya saya akan membacakan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul atau Nabi. Sifat wajib terbagi menjadi 4, yakni terdiri dari sidik atau benar, amanah dapat dipercaya, tablik atau menyampaikan perintah dan larangan, serta fatona yaitu cerdas. Selain itu ada juga sifat mustahil Rasul, yakni kizib, khianat, al-khidman, dan al-balada. Soal nomor 3, bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Yang pertama itu membaca niat. Usolli ala hazal maiti arba'at takbirati fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Untuk sholat jenazah terdiri dari 4 rakaat. Untuk sholat jenazah terdiri dari 4 takbir, bukan 4 rakaat. Jadi sholat jenazah hanya dilakukan saat berdiri. Untuk takbir pertama membacakan surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya itu takbir kedua. Takbir kedua membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Selanjutnya takbir ketiga Allahu Akbar. Takbir ketiga membaca doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu wa wasi madakhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal saji wal barodi wan nakihi minal khotoya kama yunaqas sabu abyadu minad danasi wa badilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zauzan khairon min zaujihi wa kihi fitnatal qabri wa azaban nar. Dan yang terakhir takbir keempat. Takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Lalu diselesaikan dengan salam. Salam selalu dimulai dari kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk soal keempat yaitu jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berasal dari 3 kata, yaitu ahlun yang artinya keluarga atau golongan atau pengikut atau komunitas. Yang berikutnya itu sunnah, yang artinya segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yakni semua yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu al-jamaah, yang artinya apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW pada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin yakni Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari ketiga kata tersebut disimpulkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pada zaman pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya itu segala hukum yang dipandang harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun 4 hukum yang terbagi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, diantaranya akidah tauhid, akidah fikih, akidah negara, dan akidah tasawuf. Untuk akidah tauhid, yakni salah satu akidah yang berpangkal pada tafwid dan takwil yang muktabar. Berikutnya akidah fikih, didasarkan pada 8 muzahibul arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyati Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rahawi, dan Auzi. Berikutnya akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. Dan yang terakhir akidah tasawuf. Tasawuf atau thariqat apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar. Berikutnya soal nomor 5. Jelaskan apa hubungan Islam dan ilmu pengetahuan. Kaitan ilmu dan agama sering disebutkan bahwa ilmu tanpa agama niscaya akan buta. Begitu juga agama tanpa ilmu akan lumpuh. Sebab ilmu dan agama merupakan 2 instrumen penting bagi umat manusia untuk menata diri, berperilaku, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta bagaimana manusia memaknai hidup dan kehidupan. Keduanya diperlakukan dalam mendorong manusia untuk hidup secara benar. Sebagai makhluk berakal, manusia sangat menyadari kebutuhannya untuk memperoleh kepastian baik pada tataran ilmiah maupun ideologi. Melalui sains, manusia berhubungan dengan realitas dalam memahami keberadaan diri dan lingkungannya. Sedangkan agama menyadarkan manusia akan hubungan
keragamaan realitas tersebut untuk memperoleh derajat kepastian mutlak, yaitu kesadaran akan kehadiran Allah SWT. Agama yang Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidup. Ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Allah SWT. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah SWT, yakni berakal. Sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.